Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bersama saya dan kelompok saya, kelompok 13. Berdirinya kita di sini adalah ingin menjelaskan sejarah tentang Candi Bajang Ratu dan tentang vlog kesejarahan. Perkenalkan, nama saya Nia Sari Devi dan ini ketua kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alia Salfa Ramadhani dan kita tidak sendiri, kita bersama kelompok kita. Dan inilah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Delta Ciardiana, nomor absen 5. Perkenalkan, saya Adifa, absen 3. Perkenalkan, saya Nurilizati, absen 27. Perkenalkan, nama saya Hamutar Ramadan, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Kamilizar, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Marhaba Kita Pago, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, absen 26. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alifi Abdillah, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Romi dan absen 20. Perkenalkan, nama saya Angga Cahya Putra Ramadan, absen 29. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Nah, kalian tahu nggak tentang vlog kesejarahan dari Candi Bajang Ratu? Yuk kita ulik sama-sama tentang Candi Bajang Ratu. Kak, tahu nggak tentang kesejarahan di Candi Bajang Ratu? Dari yang saya baca di Google atau di internet, nama Bajang Ratu ada hubungannya dengan Raja Jayanegara dari Majapahit. Karena kata bajang berarti kerdil atau kecil. Menurut kitab para rotan dan kita rakyat, Jayanegara dinobatkan tatkala masih berusia bajang atau masih kecil, sehingga gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu melekat padanya. Jadi kakak tahu nggak kapan Candi Bajang Ratu diberdirikan? Bajang Ratu diperkirakan diberdirikan pada abad ke-13 dan ke-14 pada saat masa pemerintahan Raja Jayanegara atau Raja Majapahit kedua. Kira-kira fungsi dari candi ini apa ya teman-teman, dan terbuat dari apa? Candi ini diperkirakan berfungsi sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Jayanegara. Seluruh bangunan candi ini terbuat dari batu bata, kecuali anak tangga dan atapnya. Baik, jadi setelah mengetahui asal-usul dan juga fungsinya, mari kita ketahui tentang strukturnya. Dari struktur Candi Bajang Ratu ini memiliki banyak sekali relief. Kira-kira reliefnya apa saja sih? Pada dinding kaki candi mengapit tangga terdapat relief Sri Tanjung, sedangkan di kiri dan kanan dinding bagian depan mengapit pintu terdapat relief Ramayana. Nah, itu tadi relief yang ada di Candi Bajang Ratu. Hai pemirsa, bersama kita lagi dari kelompok 13. Di sini kita berada di Museum Trawulan yang letaknya tidak jauh dari Candi Bajang Ratu. Nah, tujuan kita di sini akan mengulik kisah dan sejarah dari benda-benda yang ada di Museum Trawulan ini, teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu kan ada apa di Museum Trawulan? Nah, teman-teman kita simak penjelasan dari kelompok 13. Sebelum kita melihat-lihat benda apa saja yang ada di museum ini, mari kita mendengarkan pembahasan tentang sejarah Museum Trawulan. Jadi, museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trawulan. Tempat ini adalah salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Majapahit. Lalu, Henry McLean Pond mendirikan Audeit Kundige Verebeging Majapahit atau OVM, atau yang sekarang disebut Museum Trawulan. Jadi di sini kami akan membahas tentang objek-objek yang ada di museum ini. Yang pertama adalah Saptarsi. Sebenarnya Saptarsi itu apa sih? Jadi, Saptarsi adalah tokoh yang berkedudukan sebagai penyebar agama Hindu ke seluruh penjuru dunia. Tokoh tersebut digambarkan dalam sikap duduk bersemedi, kepalanya memakai surban. Jadi objek yang kedua itu ada arca perwujudan. Apa sih arca perwujudan? Arca perwujudan, masa Majapahit terdapat tradisi untuk mematung tokoh yang telah meninggal dalam bentuk dewa atau dewi yang dipuja oleh makhluk hidupnya. Patung itulah yang disebut dengan arca perwujudan. Arca dalam sikap berdiri dan tangan 4, 2 tangan di depan dan 2 tangan di belakang. Masing-masing membawa tasbih dan kebutan.
Di kanan kiri sandaran arca terdapat rantai sebagai ciri khas seni Majapahit. Objek yang ketiga yang akan kita bahas adalah porselen. Porselen atau alat-alat sehari-hari yang mewah itu masyarakat Majapahit juga menggunakan perabot porselen. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya temuan wadah porselen baik yang masih utuh maupun sudah pecah di area situs Trowulan. Ada piring, mangkuk, sendok, cepu, buli-buli, vas, tempayan, botol, tibin, dan lain-lain. Objek yang keempat yang kita bahas adalah relief kisah Panji Penataran. Jadi, relief kisah Panji Penataran adalah Candi Penataran yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Adegan ini menggambarkan lautan terbanglah seekor burung kakatua yang membawa suara lontar dalam paruhnya. Tampak dua orang nelayan sedang mendayung perahunya. Beberapa ikan lumba-lumba memancurkan air dan seekor kura-kura. Bagian tepian ditumbuhi pepohonan, ada sebuah bangunan serta dua ekor harimau yang paling berhadapan. Di atas relief ada deskripsi jaruman atar yang berarti perantara kakak tua atau kakak tua pembawa pesan. Lalu di sini objek terakhir yaitu sumur. Mari kita simak penjelasan tentang sumur ini. Jadi sumur Jobong ini sumur yang berdinding terakota tanah liat setelah melalui proses pembakaran dengan desain silindris yang tersusun kurang lebih dari 8 lapis jobong. Dimensinya berdiameter 70 cm dan kedalaman kurang lebih 500 cm. Ditemukan pada tahun 90-an ketika pembangunan gedung melalui kegiatan ekskavasi. Sekarang kita di lokasi terakhir yaitu Candi Brahu. Jadi, Candi Brahu dapat dikatakan bahwa Candi Brahu merupakan candi yang paling tua dibandingkan dengan candi-candi lainnya yang ada di Trowulan. Candi Brahu didirikan oleh Mpu Sindo yang sebelumnya ia merupakan raja dari kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Diperkirakan candi ini didirikan pada abad 15 Masehi. Sudah dibangun sebelum masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan diperkirakan dibangun pada masa Raja Brawijaya. 1. Menurut dari banyak cerita rakyat, Candi Brahu berfungsi sebagai penyimpanan abu jenazah yang sekarang digunakan sebagai tempat ibadah agama Buddha yang dilakukan setiap hari besar saja. Sebagaimana umumnya bangunan purbakala lain yang diketemukan di Trowulan, Candi Brahu juga terbuat dari bata merah. Sekian reportase dari kelompok 13. Banggalah dirimu karena kamu Indonesia. Merdeka! Kesan dan pesan yang bisa kami sampaikan yaitu kesan kami sangat senang bisa mengikuti studi wisata karena kami bisa mengikuti studi wisata bersama teman dan guru. Selain itu kami juga mendapatkan banyak ilmu baru dan pengalaman tentang sejarah yang tidak akan kami lupakan. Pesan dari kelompok kami yaitu agar waktu yang diberikan bisa lebih diperlama agar kami bisa lebih puas untuk mengamati dan mempelajari objek yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.